Kenapa otak kita suka drama? Rahasia ilmiah di balik pikiran negatif. Pernah nggak sih kamu ngerasa satu komentar negatif bisa langsung ngancurin semangat kamu seharian? Padahal, kamu udah dapat 10 pujian sebelumnya. Tenang, kamu nggak drama kok. Otakmu, ayayang, lebay bawaan lahir. Di video ini, kita bakal ngebongkar kenapa otak manusia secara ilmiah lebih percaya sama hal negatif daripada hal positif. Dan, gimana caranya kamu bisa ngehack itu biar hidupmu jadi lebih damai. Siap yuk, kita masuk ke dunia aneh tapi lucu dari otak manusia. Kita sering mikir, kenapa satu hal kecil yang buruk bisa ngancurin 10 hal baik yang udah kita terima? Rasanya nggak adil kan? Tapi ternyata, ini bukan cuma masalah perasaan. Otak manusia memang punya sistem bawaan yang bikin kita lebih cepat merespons hal-hal negatif. Bahkan kalau hal itu cuma komentar iseng atau ucapan ringan. Dalam dunia psikologi dan neuroscience, fenomena ini dikenal sebagai negativity bias. Otakmu bukan salah program, dia cuma berusaha melindungimu. Masalahnya, sistem perlindungan ini kadang kebablasan. Jadi bukan kamu yang baper, tapi otakmu yang masih hidup di masa berburu mamut. Ribuan tahun lalu, jadi waspada adalah kunci bertahan hidup. Kalau kamu santai-santai di semak, kemungkinan besar kamu jadi makanan sore hari. Jadi otak belajar. Lebih baik salah sangka bahwa bayangan di hutan itu harimau, daripada salah, anggap, dan mati beneran. Masalahnya, sekarang harimau itu udah nggak ada, tapi sistem alarm otak kita belum tahu. Dia masih bereaksi terhadap ancaman sosial, kayak komentar pedas, nilai jelek, atau wajah orang yang kelihatan nggak suka. Bagi otak, semua itu sama, tanda bahaya. Negativity bias artinya otakmu lebih cepat, lebih kuat, dan lebih lama merespons hal buruk. Misalnya, kamu dengar 5 pujian dan 1 kritik. Yang diingat, kritiknya, karena buat otak, hal negatif punya nilai survival lebih tinggi. Peneliti menyebut ini sebagai evaluative asymmetry, sistem penilaian otak yang nggak seimbang. Otak kayak wasit yang berat sebelah, lebih percaya pada ancaman daripada bukti positif. Ironisnya, fitur ini dulu menyelamatkan manusia, tapi sekarang malah bikin kita stres sendiri. Bagian otak kecil ini bernama amigdala, pusat deteksi ancaman. Ia bekerja cepat, bahkan sebelum kamu sadar. Misalnya, kamu lihat seseorang manyun, otakmu langsung mikir, dia marah ke aku? Nih, padahal bisa jadi, orang itu cuma lagi mikir nasi goreng. Masalah muncul kalau amigdala terlalu aktif. Ia mulai bereaksi berlebihan terhadap hal biasa, komentar netral, wajah asing, atau situasi sosial. Akhirnya, otakmu kayak alarm rumah yang bunyi terus, padahal nggak ada maling. Hippocampus, tugasnya menyimpan memori berdasarkan konteks. Tapi dia punya kebiasaan favorit. Kalau ada kejadian negatif, dia langsung tandain sebagai prioritas. Akibatnya, kenangan buruk terasa hidup terus. Bahkan, bertahun-tahun, kamu masih bisa malu mikirin kejadian 5 tahun lalu. Padahal orang lain udah lupa. Ini bukan kamu yang gak move on, tapi hipokampusmu yang rajin banget arsipin hal sedih. Ventromedial prefrontal cortex VPPF adalah bagian otak yang menenangkan badai emosi. Ia seperti hakim yang berusaha menengahi antara rasa takut dari amigdala dan logika dari korteks berpikir. Tapi ketika kamu stres berat, kurang tidur, atau depresi, VPPF jadi lemah. Akibatnya, ia kehilangan kontrol atas amigdala. Otak jadi penuh drama. Semua hal terasa ancaman. Semua masalah kecil jadi besar. Menurut teori predictive coding, otak bekerja kayak mesin prediksi. Ia mencoba menebak apa yang bakal terjadi, lalu memperbarui modelnya setiap kali ada pengalaman baru. Masalahnya, kalau model otakmu udah di set dunia ini berbahaya, maka setiap hal positif dianggap kesalahan sistem. Kamu dapat kabar baik, otak malah bilang, pasti cuma kebetulan. Itulah kenapa orang pesimis susah bahagia, karena otaknya nggak percaya kabar baik. Dalam kondisi depresi, komunikasi antar bagian otak rusak, amigdala bekerja terlalu keras, hipokampus mengulang kenangan negatif, dan VPPF nggak sanggup menenangkan semuanya. Hasilnya, otak terjebak dalam lingkaran setan pesimisme. Setiap hari terasa berat, bukan karena dunia lebih buruk, tapi karena sistem prediksi otak terus memutar film sedih yang sama berulang-ulang. Negativity bias muncul di semua aspek hidup, kerja, cinta, keluarga, bahkan sosial media. Kita lebih cepat memperhatikan kritik ketimbang dukungan, lebih ingat kegagalan ketimbang keberhasilan. Padahal, secara logika, satu kesalahan kecil nggak membatalkan 9 hal benar. Tapi buat otak,
Kesalahan adalah sinyal penting. Itulah kenapa otak kita, tanpa sadar, selalu zoom in ke hal negatif. Berita baiknya, otak bisa berubah. Ilmuwan menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman. Artinya, walaupun kamu udah lama terjebak dalam pola pikir negatif, masih bisa dilatih ulang. Dengan latihan tertentu, otak bisa memperbarui softwarenya agar lebih tenang dan realistis. Teknologi modern seperti TDCs dan RTMs membantu menyetrum halus otak untuk memperbaiki konektivitas yang rusak antara VPPF dan amigdala. Studi menunjukkan, stimulasi ringan ini bisa mengurangi bias negatif dan memperkuat kemampuan otak belajar dari hal positif. Bukan terapi kejut, tapi pembaruan energi untuk otakmu. Latihan mindfulness dan rasa syukur ternyata punya efek biologis nyata, menurunkan aktivitas amigdala dan meningkatkan kendali prefrontal. Ketika kamu menyadari pikiran negatif tanpa melawannya, kamu memberi waktu bagi otak buat riset. Rasa syukur memperkuat sistem reward alami, bikin otak lebih sering mengenali hal positif di sekitar. Olahraga meningkatkan produksi brain-derived neurotrophic factor (BDNF), semacam pupuk alami bagi neuron otak. Efeknya luar biasa. Koneksi antar sel otak makin kuat, mood stabil, pikiran jernih. Gak heran orang yang rutin olahraga cenderung lebih tahan stres dan lebih optimis terhadap hidup. Gabungkan semua stimulasi otak, mindfulness, olahraga, dan kesadaran diri. Kombinasi ini bisa benar-benar mengupdate cara otakmu memprediksi dunia. Bukan berarti kamu jadi naif atau positif palsu, tapi otakmu belajar menyeimbangkan antara waspada dan bahagia. Dunia nggak lagi terasa seseram dulu. Negativity bias bukan kesalahan, tapi bagian dari sistem bertahan hidup manusia. Ya, cuma belum tahu kalau dunia sekarang jauh lebih aman daripada zaman batu. Dengan sedikit latihan dan tawa, kamu bisa ngajarin otakmu buat santai, karena hidup nggak harus jadi survival mode terus. Kadang, cukup dinikmati aja. Sebelum kamu percaya pada pikiran negatifmu, berhenti sebentar dan tanya, apakah ini kenyataan atau cuma alarm otak yang terlalu cepat bunyi? Kadang yang kamu butuh bukan solusi, tapi napas yang lebih dalam dan senyum kecil. Kalau kamu suka belajar hal serumit neuroscience dengan cara selucu ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke temanmu yang sering overthinking. Biar sama-sama sadar, otak negatif pun bisa dilatih jadi otak yang lebih bahagia, adaptif, dan sehat.